Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami, di mana ini merupakan video tugas untuk memenuhi tugas dari ekonomi Islam, di mana kami diminta untuk membuat video luaran artikel. Judulnya yaitu analisis peran lembaga moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Adapun anggota dari tim tiga ini yaitu adalah Aura Farika dan ada saya sendiri Cindy Falanda dan Gira Dwi Putri. Adapun indikator pembahasan kita kali ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan isi dari judul yang telah kami angkat. Adapun rumusan masalahnya yaitu peran lembaga moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Yang kedua yaitu tantangan pengembangan ekonomi syariah. Yang ketiga strategi untuk mengoptimalkan peran lembaga moneter dalam ekonomi syariah di Indonesia. Oke, next. Oke, kita masuk ke dalam latar belakang dari artikel atau penelitian yang kami lakukan, yaitu ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak diperkenalkan secara formal melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang merupakan bank syariah pertama di negara ini, yaitu negara Indonesia. Konsep ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba atau bunga, gahar atau ketidakpastian, dan masyir yaitu perjudian. Dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang ada. Sejak krisis moneter pada tahun 1997, ekonomi syariah mulai mendapatkan perhatian lebih sebagai solusi terhadap ketidakstabilan yang dialami oleh sistem keuangan konvensional. Lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, mulai tumbuh pesat dan berkontribusi dalam memberikan pembiayaan yang lebih inklusif terhadap terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut dengan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Pertumbuhan ini didukung oleh kebijakan pemerintah dan lembaga moneter yang berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi syariah. Lembaga moneter seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah melalui kebijakan moneter yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga dan pengendalian inflasi, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang adil dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup pengaturan suku bunga yang sesuai dengan prinsip syariah serta dukungan terhadap pengembangan produk keuangan syariah. Nah, dengan pertumbuhan aset keuangan syariah yang meningkat pesat dan semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke layanan keuangan berbasis syariah, analisis mengenai peran lembaga moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah menjadi sangat relevan. Hal ini penting untuk memahami kontribusi lembaga-lembaga tersebut dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Next. Lalu apa isi dari rumusan masalah yang terdapat dalam artikel kami? Yang pertama yaitu bagaimana peran lembaga moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah. Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan peran lembaga moneter. Yuk kita langsung bahas yang pertama yaitu bagaimana peran lembaga moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, adapun tujuan penelitian yang kami adakan yaitu menganalisis peran strategis lembaga moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Yang kedua,
mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi kebijakan ekonomi syariah, dan yang ketiga yaitu memberikan solusi dan rekomendasi untuk memperkuat kontribusi lembaga moneter terhadap perkembangan ekonomi syariah. Next, oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan, yaitu peran lembaga moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, adapun peran dari lembaga moneter yaitu yang pertama itu kebijakan moneter syariah. Kebijakan moneter syariah dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup penggunaan instrumen seperti tingkat bagi hasil dan instrumen pasar terbuka syariah. Tingkat bagi hasil menggantikan suku bunga konvensional, menciptakan sistem yang lebih adil dalam berbagi risiko dan hasil. Selanjutnya yaitu inklusi keuangan. Lembaga keuangan syariah berkontribusi besar terhadap inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional. Melalui produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah, lembaga ini memperluas akses keuangan kepada pelaku usaha mikro dan kecil atau disebut dengan UMKM. Oke, next. Selanjutnya itu pendanaan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Lembaga keuangan syariah juga meningkatkan pada pendanaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Mereka menghindari investasi dalam sektor-sektor yang merugikan lingkungan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pemerintahan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha yang dibiayai. Selanjutnya yaitu dukungan terhadap UMKM. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, seperti yang kita ketahui. Dan lembaga keuangan syariah berperan aktif dalam memperkuat sektor ini melalui pembiayaan mikro, pelatihan, dan pendampingan. Dengan menyediakan akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga ini membantu UMKM berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oke, next. Dan yang terakhir yaitu peran dari lembaga moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, yaitu transformasi digital. Proses transformasi digital di lembaga keuangan syariah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan. Digitalisasi memungkinkan pengembangan produk baru serta meningkatkan interaksi dengan klien dan stakeholder yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai tantangan perkembangan ekonomi syariah. Kepada rekan saya Aura, kepada Aura dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu tentang tantangan pengembangan ekonomi syariah. Yang pertama dari tantangan pengembangan ekonomi syariah yaitu ada kesadaran umat. Kesadaran umat dalam menghadapi tantangan ekonomi merujuk pada pemahaman kolektif dan respons proaktif komunitas muslim terhadap dinamika ekonomi global yang kompleks dan seringkali tidak adil. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba dan pentingnya zakat, serta kemauan untuk bersaing di pasar global dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan melakukan inovasi. Dengan demikian, kesadaran umat bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga tindakan nyata yang berlandasan nilai-nilai Islam untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Yang selanjutnya yaitu ada sumber daya manusia yang kurang memadai. SDM yang kurang memadai dalam tantangan ekonomi merujuk pada kondisi di mana tenaga kerja dalam suatu negara atau suatu komunitas tidak memiliki keterampilan, pendidikan,
dan kompetensi yang cukup untuk bersaing di pasar global yang semakin kompleks dan dinamis. Ketika SDM kurang memadai, produktivitas dan inovasi menjadi terhambat, daya saing menurun, dan potensi ekonomi global tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan pada tenaga kerja asing yang lebih terampil. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki 3 kualifikasi esensial, yaitu etos kerja atau himmah, keahlian atau kafaah, dan integritas atau amanah, untuk memajukan ekonomi Islam. Di era yang didominasi oleh materi, seringkali terjadi pelanggaran terhadap integritas. Ini merupakan tantangan utama bagi ekonomi Islam, karena tanpa integritas, praktek ekonomi Islam beresiko gagal, yang pada akhirnya akan menghambat kemajuan. Yang selanjutnya ada jangkauan pasar belum luas. Saat ini, jaringan sistem perbankan syariah masih terbatas. Kendala cakupan operasional ini kemungkinan akan mempengaruhi para pengguna layanan perbankan syariah dan mengurangi tingkat kenyamanan mereka. Beberapa hambatan yang telah diidentifikasi untuk meningkatkan jaringan kantor dan layanan perbankan syariah seperti membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masuknya pemain baru, terutama bank-bank konvensional yang memiliki jaringan operasional yang besar, untuk mendorong kerjasama strategis antara bank syariah dengan lembaga keuangan lainnya, dan untuk mencapai skala operasional yang ekonomis. Selanjutnya, proses administrasi dapat disederhanakan untuk memfasilitasi kedatangan pemain baru tanpa mengurangi prinsip-prinsip kehati-hatian dalam operasi perbankan, serta ketersediaan informasi pasar atau permintaan atas layanan perbankan syariah. Yang nomor 4, ada institusi pendukung yang belum lengkap. Merujuk pada kelemahan atau ketidakmampuan lembaga-lembaga ekonomi, pendidikan, hukum, dan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, layanan, dan regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan. Institusi ini harus mampu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, melindungi hak-hak properti, menegakkan hukum, dan memastikan keadilan serta transparansi dalam proses ekonomi. Karena institusi-institusi ini tidak berfungsi dengan baik, misalnya melalui birokrasi yang berbelit-belit, korupsi, kurangnya dukungan untuk inovasi, dan keterbatasan akses ke pembiayaan, maka daya saing ekonomi akan menurun. Hal ini menghambat investasi, mengurangi efisiensi pasar, dan memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pembenahan dan penguatan institusi, pendukung institusi harus mampu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, melindungi hak-hak properti, menegakkan hukum, dan memastikan keadilan serta transparansi dalam proses ekonomi. Ketika institusi-institusi ini tidak berfungsi dengan baik, misalnya dengan birokrasi yang berbelit, korupsi, dan kurangnya dukungan untuk inovasi dan keterbatasan akses ke pembiayaan, maka daya saing ekonomi akan menurun. Hal ini menghambat investasi, mengurangi efisiensi pasar, dan memperburuk ketimpangan sosial. Selanjutnya ada belum sepenuhnya memenuhi regulasi keuangan syariah internasional. Ketidakmampuan lembaga keuangan syariah di suatu negara atau komunitas untuk memenuhi dan menerapkan standar-standar global yang ditetapkan oleh badan-badan internasional seperti Islamic Financial Services Board atau IFSB dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAO-IFI. Standar-standar ini mencakup aturan tentang transparansi, tata kelola, manajemen risiko, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk memastikan integritas dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah. Ketika lembaga keuangan syariah tidak mampu memenuhi standar ini, mereka menghadapi kesulitan dalam menarik investasi internasional, mengakses pasar global, dan bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor keuangan syariah dan membatasi inovasi produk serta layanan keuangan, dan mengurangi kontribusi sektor terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan regulasi yang mendukung, serta pemenuhan standar keuangan syariah
internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat berperan efektif dalam ekonomi global. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Cindy Falanda. Baik, terima kasih kepada rekan saya adalah Aura Farika yang telah menjelaskan mengenai tantangan ekonomi syariah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh rekan saya itu Dira Dwi Putri. Kepada Dira Dwi Putri disilahkan. Baik, terima kasih Cindy Falanda atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai strategi untuk mengoptimalkan peran lembaga moneter dalam ekonomi syariah di Indonesia. Untuk mengoptimalkan peran lembaga moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, dapat dilakukan beberapa strategi yang dapat diterapkan agar peran lembaga moneter dalam ekonomi syariah di Indonesia lebih optimal. Yang pertama yaitu pengembangan kebijakan moneter syariah yang komprehensif. Lembaga moneter perlu merumuskan kebijakan moneter yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk memperkuat instrumen seperti tingkat bagi hasil dan instrumen pasar terbuka syariah untuk menjaga stabilitas ekonomi sambil mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah. Kebijakan ini harus disesuaikan dengan dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat yang sedang terjadi. Selanjutnya yaitu peningkatan literasi keuangan syariah. Meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat sangat penting untuk mendorong penggunaan produk keuangan syariah. Program edukasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelatihan bagi pelaku UMKM dapat membantu mereka memahami manfaat dan cara kerja produk keuangan syariah. Ini akan meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi syariah. Baik, yang selanjutnya yaitu sinergi antara lembaga keuangan dan pemerintah. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal dan regulasi yang mendukung dan pengembangan industri keuangan syariah. Sementara, lembaga keuangan dapat menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas seperti UMKM dan industri halal. Strategi yang selanjutnya yaitu digitalisasi layanan keuangan syariah. Transformasi digital dalam layanan keuangan syariah harus dipercepat untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Pengembangan aplikasi mobile banking dan platform digital lainnya akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan syariah serta memperluas jangkauan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat yang belum terlayani. Strategi yang selanjutnya adalah pendalaman pasar keuangan syariah. Pendalaman pasar keuangan syariah melalui pengembangan produk-produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan meningkatkan daya tarik lembaga keuangan syariah. Ini termasuk pengembangan pembiayaan mikro dan investasi berbasis syariah yang menarik bagi investor. Strategi yang selanjutnya yaitu peningkatan infrastruktur keuangan syariah. Membangun infrastruktur yang kuat untuk mendukung operasi lembaga keuangan syariah sangat penting. Ini mencakup penguatan sistem pembayaran, pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga ini agar dapat bersaing secara efektif dengan lembaga konvensional. Baik, yang selanjutnya yaitu fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Lembaga moneter harus mendorong lembaga keuangan syariah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang investasi pada sektor-sektor merugikan lingkungan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan yang bertanggung jawab. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Cindy Falanda. Terima kasih kepada rekan saya atas penjelasannya. Baik, adapun kesimpulan dari video luaran artikel kami yaitu peran lembaga moneter sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim dan meningkatnya kesadaran
terhadap pentingnya prinsip ekonomi syariah, lembaga moneter memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi, inklusi keuangan, dan keberlanjutan sosial. Beberapa kontribusi utama lembaga moneter meliputi pengembangan kebijakan moneter berbasis syariah, perluasan akses keuangan bagi UMKM, pendanaan yang bertanggung jawab, serta transformasi digital dalam layanan keuangan syariah. Namun, terdapat tantangan yang harus diatasi seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, cakupan pasar yang masih sempit, serta belum optimalnya institusi pendukung dan regulasi yang sesuai dengan standar internasional. Untuk mengoptimalkan peran lembaga moneter diperlukan berbagai strategi tentunya, seperti memperkuat kebijakan moneter syariah, meningkatkan literasi keuangan, mempercepat digitalisasi layanan, dan mendorong sinergi antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan fokus pada investasi berkelanjutan dapat menjadi langkah kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan. Nah, dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi, ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya kompetitif di pasar global, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Mungkin itu saja penjelasan mengenai video luaran artikel kami. Jika ada salah dan jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Dan satu lagi, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung ke kolom komentar ya. Mungkin sekian dari kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.